Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ridwansyah dengan NPM 201338. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas filsafat hukum, yaitu bagaimana pendapat Justice Trupeni mengenai kasus tersebut, lalu pendapat Poster, lalu pendapat Justice Kir, dan pendapat Justice Hardy mengenai kasus tersebut, dan bagaimana dan apa yang dapat saya ambil dari kasus tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kasus yang akan dibahas. Di sini kasus ini membahas tentang pembunuhan dan kanibalisme. Sebetulnya ini adalah cerita fiksi yang diterbitkan oleh Ion Fuller. Nah, di sini diceritakan bahwa terdapat 5 penjelajah gua yang terjebak di dalam suatu gua, dan mereka di sana itu tanpa adanya makanan, dan upaya penyelamatan pun sedang dilakukan oleh para petugas medis, dan para petugas medis tersebut menyatakan kecil kemungkinan mereka akan bertahan selama 10 hari di dalam gua tersebut tanpa makanan, dan mereka harus membunuh dan memakan salah satu anggota kelompok tersebut. Nah, di sini Roger Wetmore menyarankan usulan tersebut gitu. Menyarankan bahwa mereka kalau mau bertahan dalam gua tersebut, mereka harus membunuh salah satu dari mereka. Nah, ada salah satu dari mereka itu bertanya kepada Wetmore, bagaimana memutuskan siapa di antara mereka yang harus dibunuh dan dimakan. Dan Roger Wetmore menyarankan mereka melempar dadu. Dan saat mereka melempar dadu, Roger Wetmore mundur dari pelemparan dadu tersebut. Namun keempat anggota tersebut terus dan tidak membiarkan Wetmore untuk mundur dari pelemparan dadu tersebut. Nah, sayangnya bagi Roger Wetmore, dadu tersebut itu merugikan dirinya, dan dirinya itu terpaksa dibunuh oleh keempat anggota tersebut, serta dimakan oleh keempat anggota penjelajah tersebut. Nah, sebenarnya dalam upaya penyelamatan mereka dalam gua tersebut, anggota medis ada 10 anggota penyelamat yang terbunuh oleh tanah longsor. Keempat penjelajah tersebut bisa diselamatkan pada hari ke-32, dan Wetmore dibunuh dan dimakan pada hari ke-23, 9 hari sebelum mereka diselamatkan. Nah, ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, awalnya keempat orang ini dituduh melakukan pembunuhan dan mereka dijatuhi hukuman penjara. Lalu selanjutnya kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung harus memutuskan dan menguatkan bahwa hukuman dari pengadilan yang lebih rendah atau akan membatalkan hukuman tersebut. Dan setelah naik banding, diputuskan oleh majelis terdiri dari 5 hakim. Dua dari hakim ini menguatkan bahwa mereka harus melakukan pembunuhan atau
mereka harus dijatuhi hukuman mati, dan 2 orang hakim membatalkannya. Mereka mengatakan bahwa tidak, kita seharusnya tidak menerapkan hukuman mati kepada keempat orang tersebut, bahwa karena mereka tidak melakukan pembunuhan yang dimaksud karena undang-undang. Dan salah seorang hakim mengundurkan diri dari proses persidangan tersebut. Dan pada akhirnya juga keempat orang tersebut dibunuh atau dihukum mati oleh negara. Nah, lalu pendapat hakim yang pertama, yaitu Justice Trupeni, yang mengulangi dan menyatakan dalam undang-undang siapapun yang menghilangkan nyawa orang lain akan dihukum mati. Yang dengan kata lain, Trupeni menggunakan hukum positivisme yang menyatakan bahwa kasus ini atau kasus penjelajah ini tidak memungkinkan pengecualian atas dasar mereka tidak mengambil nyawa seseorang. Trupeni menyatakan juga para hakim ini terikat oleh hukum, seperti itu. Lalu justice kedua, yaitu Justice Foster, menggunakan tradisi hukum kodrat untuk menginformasikan cara berpikir tentang putusan ini. Dalam menggunakan dan menjelaskan tradisi hukum kodrat, dia mencari pembebasan dalam hal ini. Jadi sebagai konsekuensinya, teori hukum alam, dia cukup kritis terhadap teori positivisme yang dianut oleh hakim atau Justice Trupeni. Yang Foster percaya bahwa pepatah alasan hukum berhenti sendiri dalam hukum Romawi ini disebut catur diteroctione legis, hanya duduk di situ memilih. Artinya kita memiliki hukum karena suatu alasan, dan jika alasan itu hilang, hukum itu hilang. Dasar hukum kodrat mengartikan bahwa hukum itu sendiri hanya ada yang dibenarkan oleh sesuatu di luar hukum. Jadi sangat berbeda pandangan dengan positivisme hukum yang menyatakan bahwa hukum itu berdiri sendiri. Foster mengungkapkan, undang-undang tidak benar-benar berlaku dalam kasus ini. Foster juga menyebutkan bahwa nilai absolut kehidupan yang tampaknya dihadapi dalam undang-undang yang menentang pengambilan nyawa seseorang terlalu dilebih-lebihkan dalam kasus ini. Bahwa dalam upaya penyelamatan 5 penjelajah, 10 penyelamat kehilangan nyawa. Sehingga Foster mengatakan para penyelamat yang pergi untuk membantu yang lain sudah terlebih dahulu tahu terhadap resiko yang mereka ambil. Lalu dalam argumen selanjutnya, Foster mengungkapkan bahwa ini adalah kasus pelestarian diri. Lalu mengapa kita tidak menggunakan logika yang sama seperti yang digunakan dalam kasus pembelaan diri? Dengan kata lain, kita dapat membebaskan seseorang yang dituduh melakukan pembunuhan jika kita menyadari bahwa orang tersebut tidak punya pilihan selain itu. Namun itu adalah tindakan membela diri karena itu dia menyatakan bahwa pembunuhan semacam itu untuk membela diri bukan pembunuhan. Jadi istilahnya si Foster ini lebih ke bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap Roger Wetmore, tetapi mereka melakukan pembelaan diri terhadap diri mereka masing-masing, seperti itu. Hakim ketiga,
berpendapat bahwa jika para terdakwa benar membunuh Wetmore, maka Wetmore sendiri tidak dapat membela diri jika dia mencoba untuk membunuh seseorang yang mencoba membunuhnya. Nah, lalu argumen ketiga yaitu argumen Hakim Justice Stating bahwa kasus presiden, dengan kata lain dalam suatu perkara yang telah diputuskan sebelumnya oleh Mahkamah Agung dan yang mana pengadilan selalu terikat, inilah yang biasa disebut keputusan statis. Dalam perkara sebelumnya, yaitu Persemakmuran versus Valzian, kasus di mana pengadilan yang sama tidak menerima pembenaran kelaparan dan hampir kelaparan bagi seseorang yang dituduh mencuri, sehingga orang yang dituduh mencuri mengatakan, saya kelaparan dan saya tidak punya pilihan, oleh karena itu saya harus mencuri roti. Tetapi pengadilan mengatakan bahwa itu bukan pembenaran atas tindakan tersebut, dan mereka memvonis pencuri itu atas tuduhan pencurian. Akhirnya, hakim ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tentang pembunuhan mensyaratkan tindakan yang disengaja, jadi jika dalam undang-undang dikaitkan membunuh dengan sengaja, maka itu tidak bisa dibandingkan dengan pembelaan diri, karena diri sendiri dan pertahanan merupakan respon dari diri kita. Oleh karena itu, pendekatan hukum kodrat Foster banyak dikritik oleh orang. Stating juga menyatakan tidak dapat menemukan asas untuk memutuskan apakah akan memvonis bersalah atau membebaskan. Ia hanya mengetahui bahwa tradisi hukum kodrat itu salah dan ia mengundurkan diri dari perkara tersebut. Nah, jadi Tating ini membandingkan kasus antara penjelajah dengan kasus Persemakmuran versus Valzian. Dalam kasus Persemakmuran versus Valzian, ada seseorang yang mencuri dan seseorang itu menyatakan bahwa dia mencuri karena tidak ada pilihan lain, karena dirinya kelaparan. Oleh karena itu dia mencuri, tetapi istilahnya dia juga tetap dihukum atas tuduhan pencurian. Seperti itu. Dan Tating juga mengundurkan diri karena dia juga tidak mempunyai jawaban yang pas untuk kasus ini. Seperti itu. Apakah akan memvonis keempat terdakwa ini atau membebaskan keempat terdakwa ini, seperti itu. Jadi dirinya mengundurkan diri. Namun Tating juga mengkritik apa yang disampaikan oleh Foster mengenai yang tadi hukum kodrat, bahwa hukum kodrat itu salah. Seperti itu. Lalu untuk justice keempat, yaitu Justice Keene juga mendukung hukuman mati tersebut, dan dia juga sependapat dengan argumen apa yang disampaikan Trupeni. Seperti itu. Dan dia juga kritis terhadap Ketua Hakim Penny dan menerima apa yang disampaikan oleh Hakim Penny, bahwa dia akan mengarahkan Ketua Eksekutif untuk memberikan gerasi atau memberikan pengampunan kepada mereka sesuai hukum menurut keadilan. Dan Keene tidak mempunyai hak prerogatif dalam undang-undang untuk mengarahkan Ketua Eksekutif untuk melakukan apapun setelah semua wewenang ini dipisahkan. Tugas Ketua Eksekutif adalah mengambil keputusan sendiri apakah dia akan mengampuni atau tidak. Keene mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa menjadi pengecualian karena pembelaan diri. Hal ini karena menurut Keene, ruang lingkup pembelaan diri berlaku dalam kasus melawan
ancaman keberadaan terhadap kehidupan itu sendiri. Kami mengizinkan pembelaan diri ketika kami mengakui orang yang membela diri dengan membunuh mempunyai ancaman nyata terhadap dirinya oleh orang yang menyerangnya. Dalam kasus ini, Whitmore tidak memberikan ancaman bagi orang yang membunuhnya. Ancaman kematian bagi keempatnya datang dari luar kendali Whitmore. Oleh karena itu, Justice King menjunjung hukuman mati sebagai keputusan. Nah, jadi si Justice King ini mendukung apa yang disampaikan oleh Trupeni, yaitu dengan menghukum mati keempat terdakwa tersebut, karena yaitu keempat terdakwa tersebut istilahnya tidak memenuhi kriteria pembelaan diri. Yang dimaksud pembelaan diri itu ketika ada orang yang mengancam diri kita, lalu kita melawan dan tidak sengaja membunuh orang tersebut. Nah, itu yang dimaksud oleh Kin, yang dimaksud pembelaan diri. Jadi keempat terdakwa ini tidak melakukan pembelaan diri seperti itu. Pembelaan diri yang dilakukan keempat terdakwa ini tidak masuk dalam apa yang dinyatakan oleh Kin seperti itu. Jadi bukan pembelaan diri lah seperti itu. Lalu selanjutnya ada Justice Hardy menyatakan pernyataan yang unik dan tidak biasa tentang kasus ini. Ia menarik opini publik dan percaya bahwa para terdakwa harus diampuni sekarang. Yang bisa diambil dari Hakim Hardy adalah bahwa dia memiliki pengetahuan tidak langsung tentang kasus ini, bahwa kepala eksekutif tidak akan mengampuni para terdakwa jika mereka terbukti bersalah. Sehingga dengan pemikiran tersebut, dia menunjukkan bahwa kasus ini telah dipublikasikan tidak hanya secara nasional tetapi secara internasional yang disaksikan oleh seluruh dunia, dan jejak pendapat yang dilakukan oleh semuanya menunjukkan bahwa 90% percaya orang yang diadili harus diampuni. Jadi argumennya adalah seruan populis. Justice Hardy berpikir, mengapa kita harus menentang apa yang diinginkan 90% rakyat, padahal mereka jelas-jelas ingin orang-orang ini dibebaskan, dan kita jelas tahu bahwa kepala eksekutif tidak akan memaafkan mereka. Jadi dia memutuskan bahwa orang ini harus dibebaskan. Nah, jadi Justice Hardy ini berpendapat bahwa eksekutif istilahnya tuh tidak akan memberikan maaf kepada mereka. Justru kepala eksekutif akan memberikan hukuman mati kepada mereka, dan jika mereka terbukti bersalah maka yaitu mereka akan dijatuhi hukuman mati, apapun itu alasannya seperti itu. Dan Justice Hardy ini memutuskan bahwa orang-orang ini harus dibebaskan, dan Justice Hardy juga menyatakan bahwa 90% rakyat itu percaya bahwa orang-orang ini harus dibebaskan dan ingin orang-orang ini bebas seperti itu. Lalu pembelajaran yang dapat saya ambil dari kasus ini yaitu dalam menentukan sebuah keputusan perlu melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang saja, karena keputusan yang keliru akan menimbulkan perdebatan. Lalu dalam kasus ini juga saya mendapat pembelajaran bahwa setiap hakim menganut teori yang berbeda-beda, tidak hanya satu teori saja,
Tentunya itu bagus bagi penerapan keputusan, karena hakim harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak, entah itu korban ataupun pelaku, seperti itu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.